Halo, selamat pagi anak mem. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, hari ini pertama sekali kita masuk ke tema 2. Tentunya di subtema 1 sumber energi di pembelajaran 1. Dari judulnya saja sudah bisa kita lihat bahwa di tema 2 belajar tentang energi. Ayo, kira-kira anak mem, adakah yang tahu apa itu tentang energi? Iya, jadi mari kita lihat penjelasan mem hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita dengarkan doa dari teman kita. Ya, bisa dilihat di grup WA. Oke? Nah, materi hari ini IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Lihat. Di IPA kita belajar tentang mengidentifikasi sumber energi, sedangkan bahasa Indonesia mencermati antara gagasan. Kemudian di IPS kita belajar tentang karakteristik. Nah, adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Iya, mari kita pelajari. Anak-anak mem tahu tidak apa artinya energi? Energi itu maksudnya adalah tenaga, kekuatan. Nah, sumber energi itu apa saja? Iya, mari kita lihat gambar. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk lainnya. Lihat gambar. Nah, kira-kira anak mem tahu tidak apa-apa saja manfaat atau kegunaan dari sinar matahari tadi? Terlihat di gambar ada ibu sedang menjemur pakaian. Jadi matahari itu berfungsi untuk mengeringkan pakaian. Lalu ada seorang laki-laki yang sedang senam. Iya, jadi matahari berfungsi di pagi hari menyehatkan badan. Kemudian ada seorang anak bayi yang sedang berjemur. Jadi matahari berfungsi untuk memberikan vitamin kepada anak bayi. Dan selanjutnya ada pohon dibuat tanda O2. Artinya pohon rindang memerlukan matahari untuk fotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan oksigen. Nah, kita lihat kira-kira benar nggak yang memprediksi tadi? Berdasarkan gambar, kamu dapat menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari? Iya, coba dilihat di sekitarnya. Apa-apa saja kira-kira? Baik, mungkin di sekitar kita ada yang membuat matahari sebagai sumber panas. Mungkin ada yang menjemur kerupuk, menjemur apa lagi? Ikan asin mungkin ya kan? Kemudian menjemur bawang atau sebagainya. Atau ada juga karena sekarang si corona sedang marak-maraknya, kita juga memerlukan sinar matahari ya, sebagai anti covid katanya. Baik, kita lihat setiap pagi hari keluarga Edo selalu disibukkan dengan aktivitasnya. Ayah yang selalu berolahraga di bawah sinar matahari pagi yang menyehatkan, ibu yang menjemur pakai cucian pakaian, dan si adik yang ikut berjemur di bawah sinar matahari. Iya, kira-kira kalau kita ditanyakan apa gagasan pokoknya, bisa kita buatkan. Selanjutnya, untuk menambah wawasan, maka memberikan tulisan tentang matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memanfaatkan panasnya dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari.
Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut peran matahari ya. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari yang membuat terjadinya siang dan malam. Seiring dengan kemiringan posisi bumi, matahari mengakibatkan terjadi 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Musim durian gak ikut ya nak? Lanjut, yang ketiga, berperan sebagai siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Jadi proses terjadinya hujan lalu diserap kembali itu fungsinya dari si matahari tadi, sehingga bisa berproses seperti itu. Baik. Kemudian berperan dalam proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan. Ya, itu juga diproses dari pemanasan si matahari. Baik, yang kelima sebagai fotosintesis, ya itu sudah kita tahu. Nah, panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu angin. Tiupan angin kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, kita lihat itu ada petani garam. Nah, di sini manfaatnya apa? Panas matahari mengakibatkan air laut menguap, maka dimanfaatkanlah oleh para petani membuat menghasilkan garam. Kemudian cahaya dan panas matahari sebagai sumber energi panel surya yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, berikut beberapa peran matahari di bumi. Cahaya matahari menghasilkan vitamin D sehingga bagus untuk anak-anak. Ya, kalau dibuat dalam pokok pikiran seperti ini ya. Iya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk manusia. Nah, ayo kita baca teks. Sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya bila kita kekurangan. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia, maka kita harus menghematnya. Kalau kemarin menghemat apa? Listrik. Nah, kali ini menghemat itu tadi. Benar-benar harus dihemat. Baik, kita lanjutkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan baik dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Baik, setelah kita pelajari materi tadi, ya cukup luar biasa. Semoga anak mem bisa memperhatikan semua. Nah, hari ini kita sudahi materi hari ini.
Jadi yang sudah kita pelajari mengembangkan paragraf, kemudian matahari sebagai sumber energi, dan kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, sampai di sini dulu. Semoga anak mem bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih.